Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas sebuah film bertemakan perang. Film ini dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Jonathan Teplitsky, yaitu seorang sutradara berdarah Australia. Film ini berjudul Railwayman dan film ini dikeluarkan pada tahun 2013. Film ini menceritakan sebuah kisah nyata seorang tentara Inggris yang mengalami trauma yang sangat besar semasa dia ditahan di Jepang dan kembali membalaskan dendam kepada orang yang menyiksanya. Bagaimana keseruan cerita film ini? Mari kita mulai saja. Film dimulai dengan seorang bapak yang terlihat buru-buru menaiki kereta api. Dia adalah Eric Lomax, seorang yang ahli sekali tentang mekanik kereta api. Eric Lomax adalah salah satu tentara Inggris yang selamat dari perang pada waktu itu. Lomax mencari tempat duduk di dalam kereta dan dia mendapati ada sebuah kursi yang kosong. Dan kemudian di hadapannya Lomax melihat seorang wanita cantik yang sedang membaca koran, yaitu Linda. Mereka saling sapa dan bercerita basa-basi. Bicara mereka terlihat semakin akrab dan menambah nikmatnya perjalanan kereta api. Sehingga mereka tidak sadar mereka sudah sampai di tujuan terakhir kereta. Karena keakraban mereka yang begitu membuat Lomax terkesan, lalu Lomax mengajak wanita tersebut makan malam di rumahnya. Dengan senang hati Linda, begitu nama wanita itu, menerima tawaran tersebut. Tidak lama mereka saling mengenal dan saling berjumpa, akhirnya mereka pun jatuh cinta dan menikah. Lomax yang selama ini menyendiri sejak pulang dari perang merasa menemukan teman sejati dalam diri Linda. Begitupun Linda. Suatu pagi, dikala Lomax dan istrinya Linda sudah terbangun, tiba-tiba Lomax terkejut dan terbangun. Dia menyaksikan seorang tentara Jepang berdiri di hadapannya dan memberontak Lomax untuk keluar dan menuju ruangan interogasi. Lomax dengan wajah ketakutan dan kengerian dengan cepat bangun dan berjalan. Yang tiba-tiba saja Lomax sudah berada di depan pintu gerbang suatu tempat yang dulunya dirinya disiksa oleh tentara Jepang. Lalu Lomax dihadapkan di sebuah ruang kecil yang penuh dengan selang pipa kecil. Lomax kemudian dipaksa untuk menuju ruangan tersebut. Dengan sangat ketakutan Lomax menjerit sekuat tenaga dan menolak untuk dibawa ke ruangan tersebut. Kemudian film menunjukkan bahwa Lomax sebenarnya berada di rumahnya di Inggris dan sedang tergeletak di lantai dan menjerit-jerit ketakutan. Istri Lomax yaitu Linda berlari menemui Lomax dan bertanya. Lalu Linda yaitu istri Lomax menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan suaminya kepadanya. Sesuatu yang dia sembunyikan dan sangat mengerikan, yang tidak seorang pun tahu tentang hal itu. Linda menyadari bahwa suaminya sering sekali terdiam menyendiri, duduk sendiri di dalam ruangan kosong, terbangun dalam ketakutan, bahkan dia masih menyimpan sebuah baju tentara Jepang dalam sebuah lemari. Bahkan suaminya juga berusaha membunuh penagih uang kredit rumah. Istri Eric Lomax ini sangat terpukul dan sangat sedih melihat suami yang dicintainya itu, suami yang hangat dan sangat dikaguminya itu, berubah dalam sekejap menjadi suami yang menakutkan dan menyedihkan. Lalu Linda mencari tahu teman dekat Lomax yang juga merupakan mantan tentara Inggris yang selamat dari perang, yaitu Flynn. Kemudian Linda memaksa Flynn untuk menceritakan kebenaran kenapa suaminya bertingkah laku ketakutan dan menyedihkan seperti itu. Awalnya Flynn menolak karena terlalu ngeri untuk diceritakan. Tetapi dengan paksaan dan permohonan Linda yang tak kunjung menyerah, akhirnya Flynn menceritakan apa yang terjadi kepada mereka waktu itu. Flynn menceritakan bagaimana mereka waktu itu tentara Inggris telah mundur dan tentara Jepang merebut kembali negara Jepang pada waktu tersebut. Flynn dan Eric Lomax beserta teman-temannya mekanik kereta api merupakan tentara tahanan di Jepang pada waktu itu. Mereka adalah tahanan perang yang ditinggal karena semua pasukan Inggris sudah mundur dan berbalik meninggalkan Jepang. Lalu Flynn dan teman-temannya dipindahkan ke sebuah perkumpulan tahanan perang untuk dijadikan pekerja pembangunan rel kereta api untuk Jepang. Sesampainya di sana mereka menyaksikan apa yang terjadi kepada tahanan perang.
Tempat itu begitu mengerikan dan begitu keras. Semua tahanan harus bekerja sepanjang hari sampai malam tanpa berhenti sampai mereka kehabisan tenaga dan disiksa lalu mati. Eric dan teman-temannya menyadari bahwa mereka akan sama nasibnya dengan kumpulan ribuan tentara tersebut. Dipaksa bekerja, dibentak setiap kali mereka berhenti bekerja, dan mati kelaparan dan disiksa jika mereka melakukan perlawanan. Di suatu malam, Lomax dan teman-temannya membicarakan sesuatu yang akan membawa mereka kembali ke perkumpulan tentara Inggris. Mereka merencanakan bagaimana cara untuk lari dari perkemahan tersebut. Pada awalnya, teman-teman Lomax ragu bahwa mereka akan tertangkap dan disiksa. Juga mereka tidak tahu di mana keberadaan tentara Inggris terdekat saat itu. Tetapi karena ide Lomax yang memberikan mereka gambaran dan peta rel kereta api yang dia pelajari selama ini, akhirnya teman-temannya setuju dan merencanakan cara supaya mereka kabur dari perkemahan. Lomax yang ahli di bidang signal radio dan komunikasi kemudian menciptakan alat untuk bisa mendengarkan radio, yaitu berita bagaimana keberadaan perang. Akhirnya setelah berjuang diam-diam melakukan berbagai cara, mereka berhasil menciptakan sebuah alat yang bisa mendengarkan radio berita perang dari penyiar Inggris pada waktu itu. Di saat mereka sudah matang merencanakan perlawanan dan memberitahukan kepada semua tentara Inggris yang ada di camp tersebut, tiba-tiba kepala tentara Jepang mengetahui rencana tersebut. Kemudian mereka semua dikumpulkan dan disidang oleh kepala tentara camp yang begitu marah dan murka dengan apa yang didengarnya dengan rencana pemberontakan itu. Mereka semua dipenuhi ketakutan dan kengerian. Mereka menyadari siksaan sudah menunggu mereka. Kemudian teman-teman Lomax yang sudah dipaksa dan disiksa mengaku bahwa benar mereka menciptakan sesuatu untuk merencanakan pemberontakan. Melihat teman-temannya sudah habis disiksa dan dipukuli serta ditikam oleh tentara Jepang, Lomax menyerahkan dirinya dan mengaku bahwa dialah yang menciptakan alat tersebut. Semua ide pemberontakan itu adalah idenya. Lomax kemudian di hadapan semua tentara dipukuli sampai perut dan seluruh tubuhnya dipenuhi oleh darah. Mulai dari ujung kaki sampai ke ujung rambutnya habis dipukul dengan kayu. Yang tidak bisa dijelaskan bagaimana sakitnya siksaan tersebut. Teman-teman Lomax semua terdiam dan ketakutan serta dendam yang begitu besar. Tetapi mereka tidak berdaya dalam keadaan tersebut. Tidak berhenti di situ saja, lalu tentara Jepang yang dikepalai oleh Nagasa itu membawa Lomax ke sebuah tempat di mana dia akan disiksa dan dipaksa untuk mengaku kenapa dia menciptakan sebuah alat dan apa yang sudah dilakukannya dengan penerima berita tersebut. Dengan tangan yang terikat oleh tali dan ditarik oleh motor, Nagasa dan kepala tentara Jepang tersebut membawa Lomax yang sudah dalam keadaan mengerikan. Lomax berusaha berlari dan menahan sakit. Tibalah mereka di sebuah tempat di mana tempat semua tentara disiksa dan dibantai setiap detik. Lomax dengan tenaga yang sudah hampir tidak ada dipaksa memasuki sebuah tempat di mana tempat pembantaian tentara yang berusaha memberontak. Lomax melihat tempat itu bagaikan penyiksaan binatang yang tidak ada ampunnya bagi mereka. Mereka dimasukkan ke dalam kandang kecil yang terbuat dari kayu, layaknya anjing yang sedang dihukum oleh tuannya. Dan didudukkan di bawah matahari, dibukuli setiap hari, disiksa dengan memasukkan selang air ke dalam mulutnya yang membuat Lomax susah untuk bernafas dan menyayat seluruh tubuhnya. Lomax selalu dipaksa untuk mengaku dan disuguhkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memilukan. Lomax berada di tempat tersebut selama 2 minggu. Selama 2 minggu itulah dia mengalami siksaan yang dahsyat, yang merenggut seluruh kehidupan dan jiwanya terdampar dan terkunci di tempat itu. Setelah beberapa bulan mereka berada di kamp tahanan tersebut, tentara Inggris kemudian kembali untuk menjemput semua tahanan dan melumpuhkan tentara Jepang dan membunuh semua orang yang menyiksa tahanan perang tersebut. Nagasa berhasil selamat karena mengaku dia hanya seorang penerjemah bagi para tentara Jepang. Mendengar cerita Flynn, Linda begitu terpukul dan bahkan tidak bisa membayangkan kesakitan yang dialami Lomax. Lalu kemudian Linda mengajak Flynn untuk berkunjung ke rumahnya untuk menolong Lomax melupakan dan menyelesaikan perang yang masih menghantui kehidupan pernikahan mereka. Lalu selama bertamu, Linda berusaha mencari tahu apa saja yang harus dilakukannya untuk menolong suaminya. Kemudian Flynn berkata bahwa orang yang menyiksa mereka itu, yaitu Nagasa, masih hidup di Jepang dan bekerja sebagai tour guide di sebuah museum. Linda berpikir untuk menyuruh Lomax menyelesaikan dendam yang menghantui hidup suaminya. Flynn juga menceritakan keberadaan Nagasa kepada Lomax,
bahwa Nagasa harus menerima dendam dan kesakitan yang mereka alami semuanya di kamp siksaan tersebut. Sepulang dari rumah Lomax, pada akhirnya Flynn mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak sanggup dibayangi dan dihantui penyiksaan dan trauma perang setiap hari. Linda begitu khawatir kematian Flynn yang tragis itu juga akan terjadi pada suaminya Lomax. Lalu Linda memaksa Lomax segera untuk pergi ke Jepang dan menyelesaikan dendamnya kepada Nagasa, semua dendam dan trauma yang dialaminya. Kemudian Lomax menerima tawaran Linda dan berangkat ke Jepang untuk bertemu dengan Nagasa dan berniat untuk membunuh Nagasa. Benarlah, dia melihat Nagasa bekerja di sebuah museum perang di mana Lomax menerima siksaan dan kengerian pada waktu itu. Melihat tempat itu masih persis sama seperti dulu, Lomax merasakan semua mimpi dan trauma yang menghantui dirinya selama ini kembali begitu nyata dan mengingat semua kengerian siksaan kamp tersebut. Suara pukulan kayu yang berulang-ulang dari tubuhnya, darah yang mengalir dari ujung kepala pun masih terasa menyakitkan dalam tubuhnya. Lalu dia memasuki ruangan kecil di mana dia merasakan sulitnya bernapas setiap kali tentara Jepang memasukkan selang air ke dalam mulutnya yang ditutup dengan kain. Seluruh siksaan yang menghantui kehidupan Lomax tiba-tiba saja kembali dirasakannya di dalam sekujur tubuhnya. Kemudian Nagasa yang adalah penjaga tour guide museum tersebut mendatangi Lomax. Layaknya pengunjungnya harus dia guiding. Tetapi kemudian Lomax memanggil namanya, sehingga Nagasa pun menyadari dia mengenali si kulit putih tersebut, yaitu Lomax yang disiksanya pada zaman perang dahulu kala. Seolah tak percaya, Nagasa pun berusaha mengingat dan berkata, "Tuan Lomax, bagaimana mungkin Anda masih hidup?" Lomax kemudian berkata, "Harusnya pernyataan itu saya yang tanya kepadamu, Nagasa." Kemudian mereka duduk persis sama seperti dulu kala, di mana Lomax disidang dan dipaksa untuk mengakui kesalahan. Dengan wajah marah, dengki dan dendam semua teman-temannya yang sudah meninggal dalam trauma, Lomax mengungkapkan semua siksaan yang dialaminya pada waktu itu. Siksaan di mana tangannya dipukul sampai berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali, sampai dia tidak bisa membedakan bagaimana rasanya menjelaskan kesakitan dan kengerian. Nagasa menyadari bahwa dia sangatlah bersalah dan sudah merenggut banyak nyawa tentara Inggris. Nagasa hanyalah mengikuti semua kemarahan Lomax dan tidak melakukan perlawanan sedikit pun, seolah-olah mengerti dan juga ikut menderita karena merasa bersalah. Nagasa hanya bisa menangis dan menunjukkan wajah trauma. Lomax yang sudah menumpahkan semua amarah dan mengambil pisaunya yang disiapkan untuk membunuh Nagasa, sama seperti yang dilakukannya dulu, kemudian duduk dan terdiam dan menangis. "Aku masih dalam perang, mungkin perang sudah selesai, tapi aku masih belum selesai berperang," begitu kata Lomax. Akhirnya Lomax mengambil pisaunya dan membuka kandang kecil di mana dia masukkan Nagasa. Dia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Nagasa. Lomax kembali pulang ke Inggris dan menemui Linda yang dicintainya. Dan begitu berarti dalam hidupnya saat ini. Suatu hari Lomax menerima sebuah surat. Surat itu menuliskan permohonan maaf Nagasa dari Jepang kepada Lomax yang sudah menyiksa, mencuri, bahkan menghantui kehidupan Lomax selama ini. Lomax kemudian terkejut dan surat permintaan maaf itu. Lalu dia dan Linda, istrinya, berencana untuk menemui Nagasa kembali ke Jepang untuk mengantarkan surat bahwa dia memberikan maaf kepada Nagasa. Lomax menjumpai Nagasa tepat di kamp di mana dia disiksa, dan Nagasa pun membungkukkan badannya untuk memohon maaf dan meminta dirinya siap dibunuh oleh Lomax. Tetapi Lomax dengan damai berkata, "Aku sudah menyelesaikan amarah dan dendamku kepadamu, dan aku memutuskan untuk mengakhiri perang denganmu dan memaafkanmu." Nagasa pun tak tahan menahan tangis dan isak yang sangat mendalam atas apa yang dikatakan Lomax, dan mereka pun berpelukan dan saling memaafkan, dan film pun selesai. Demikianlah film Railway ini, teman-teman. Lomax dan Nagasa pada akhirnya menjadi teman baik dan berbagi cerita, walaupun mereka memiliki masa lalu kelam. Dan pada waktu masa perang, sampai Nagasa mengakhiri hidupnya pada tahun 2011 dan Lomax kemudian meninggal pada tahun 2012 di pangkuan istrinya Linda, mereka menjadi teman baik dan saling bercerita antar dengan kehidupan mereka. Demikianlah cerita film kali ini, teman-teman, dan semoga Anda terhibur. Semoga kita belajar dari sebuah film kisah nyata yang terjadi pada tentara Jepang ini dan tentara Inggris. Di akhir cerita saya ucapkan terima kasih dan salam.